Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Tiwi, yang akan jadi moderator selama sharing kita berlangsung. Nah, di sini saya ditemani oleh Karin, selaku dari Minter Kelas Puding. Umi, udah siap, Alhamdulillah, siap. Puasanya lancar, Lagi nggak puasa, udah seminggu. Oh, kok sama? Nggak Malah seminggu sih. pas pertama kali kan puasa lagi Ya senang-senang, Allah. sorenya bocor, ya udah deh. Ya Allah. Kita bisa barengan ya, ya. Ya, terima kasih Umi udah meluangkan waktu di Zoom sharing siang ini, dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir di Zoom siang ini ya. Nah, di sini kita Kak Yanti juga nggak puasa ya. Aduh, sama nih kayaknya banyak yang bareng ya. Nah, di sini kita akan ngobrol dan juga sharing tanya jawab mengenai kesulitan di kelas kuliah. Tapi kayaknya nggak ada sih ya, ya. Kayaknya udah pada pinter semua nih. Udah pada pinter, pada semangat, langsung pada open PO. Masya Allah, seneng banget dengarnya pokoknya. Pinter-pinter loh, ngelebihin mentornya kok. Kreatif banget ya, banyak yang kreatif ya. Nih, saya nanti boleh langsung open pertanyaan mungkin ya Umi ya, silakan Umi. Langsung aja. Itu ada yang tanya tuh. Ya, saya nanti silakan. Kenapa ya Umi kalau puding itu bisa pecah gitu, bisa belah, jadi nggak menyatu Antar atas lapisan sama atau apa? bawahnya. Kenapa? Antar lapisan ya? Iya, betul, antar lapisan. Jadi kemarin itu saya gagal Umi, jadi saya bikin kedua gitu. Yang kedua gimana Jadi yang kedua? yang kedua oke. Nah, saya pikir-pikir kok. Saya pikir-pikir kenapa ya? Kenapa yang pertama? Apa belum waktunya ngeset atau waktu masih anget saya balik gitu atau gimana gitu ya. Yang kedua sih saya nggak hati-hati banget ya, biasa. Yang pertama justru ya hati-hati. Tapi kok kok bisa Hati-hati malah bisa saking hati-hatinya itu jadi ini Bun, jadi stres, ini gimana, jadi enggak gitu. iya. Yang kedua kok bisa jadi cantik gitu. Saya makanya heran. Makanya itu saya tanya Umi aja sekarang. Kenapa kok bisa Iya. gitu? Jadi emang banyak ya di grup itu yang pada praktek itu pasti masalahnya entah pudingnya yang jadi berair, cepat berair, atau lapisannya itu nggak nyatu. Nah, ada beberapa faktor yang bikin antar lapisan itu nggak nyatu. Salah satunya, misalnya kan Bunda kita habis nuang di lapisan pertama ya. Habis nuang lapisan pertama. Terus kan biasanya masih agak hangat-hangat nih, karena lapisan yang kedua udah mateng misalnya. Nah, itu dites dulu pakai tangan. Dites, disentuh gitu. Oh, dia berarti udah nggak nempel, kayak ada kulitnya gitu, udah berkulit, nggak nempel. Tapi ketika disentuh-sentuh gitu masih empuk. Gitu. Pertama itu ya masih empuk. Terus yang waktu lagi kita nuang lapisan keduanya itu udah cocok banget, udah timing yang pas banget ketika lapisan pertama itu berkulit, terus masih empuk itu langsung disiram. Kan kita aduk-aduk dulu tuh lapisan kedua kan, baru aja matang itu diaduk-aduk dulu biar uapnya agak keluar gitu ya, biar salah satunya berair juga karena uapnya masih banyak. Jadi uapnya udah keluar sambil diaduk-aduk terus gitu kan. Terus langsung nuangnya pelan-pelan sekali, harus pelan-pelan, nggak bisa langsung diguyur di satu titik. Misalnya diguyur di pinggiran gitu, itu biasanya nanti yang bikin cairan lapisan kedua itu masuk ke lapisan pertama. Gitu. Terus juga guyurnya pelan-pelan, pakai sendok sayur pelan-pelan banget dikelilingin gitu. Terus udah diemin sampai dia mengeras di suhu ruang. Jangan terus keburu-buru, biar cepet ngeset gitu ya. Misalnya bikinnya udah agak sore biar cepet ngeset, biar buka puasa bisa sama puding gitu. Nah, itu kan memaksakan si puding itu biar cepet jadi. Padahal itu belum bisa dia.
Jadi biarin dia di suhu ruang itu mengeras dan dingin sendiri, baru ketika kita mau biar nanti enak pudingnya keluar dari kulkas kita makan. Nah itu taruh di kulkas nggak apa-apa. Tapi kalau dipaksa itu nanti biasanya yang menyebabkan kebanyakan puding jadi berair, nggak tahan misalnya 1 hari udah dipaksa. Soalnya kan wajar aja sebenarnya juga ya, nyambung ya ke pertanyaan yang berair. Puding itu kan hampir semuanya itu dari cairan kan. Ketika sesuatu cairan yang menjadi padat lalu kita masukkan ke kulkas, mengembun. Nah, pas dikeluarin jadi loh, kok punya saya pudingnya berair ya Mi ya gitu. Mungkin sewaktu Bunda ngademin itu tuh dipaksa. Terus tadi kata Bunda juga bilang, mungkin yang pertama itu nggak sabar ya Mi, masih hangat-hangat langsung dituang. Nah, itu mungkin bisa jadi. Jadi kan belum benar-benar set kan antara lapisan 1 dan 2 udah Bunda tuang, udah Bunda cetak, jadinya suka misah gitu. Kadang ada juga yang malah jadi ambyar kayak gitu. Jadi dipastiin benar lapisan 1 sama lapisan 2-nya kayak gitu ya Bun ya, harus hati-hati nuangnya. Coba diingat-ingat waktu lagi bikin yang kedua itu kenapa bisa sukses. Oh iya waktu nuang yang kedua pas saya pelan-pelan atau gimana gitu. Ya, lanjut pertanyaan ya dari Kak Novita. Sebentar. Kira-kira berapa lama diaduk-aduk untuk ngilangin uapnya, Umi? Kira-kira sekitar 5 menitan lah ya. 5 menitan tuh udah cukup. Apalagi kalau misalnya daerahnya emang daerah yang dingin, itu kan biasanya membantu mempercepat dingin gitu. Itu sambil diaduk-aduk supaya apa? Supaya mencegah terjadinya gelinisasi. Jadi kan kalau didiemin ntar bagian atasnya dia sudah kayak berkulit gitu kan. Nah, nanti bagiannya udah berkulit terus dituang, kadang-kadang juga bikin ambles juga di lapisan yang pertama. Gitu ya. Nah, lanjut pertanyaan. Kalau air dikurangin 20%, apakah ngurangin pudingnya berair? Enggak juga sih. Nanti kalau misalnya dikurangin 20%, jadinya pudingnya agak keras. Gitu ya. Jadi itu kan juga diresepkan full susu cair. Itu kan membantu buat creamy juga. Jadi nggak usah dikurangin, takutnya nanti malah agar-agar sama jelinya jadi bikin dia keras. Pokoknya misalnya mau dicetak, langsung dicetak, masukin ke wadah kedap, baru masuk ke kulkas. Gitu. Lanjut. Dari Kak Arai. Berarti masih agak panas, uap sudah sedikit, dituang nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Itu nanti yang bikin dia jadinya nempel. Tapi harus hati-hati ya. Waktu nuangnya tuh jangan langsung dituang cur gitu, jangan. Jadi pakai sendok sayur terus dikelilingin gitu pelan-pelan. Emang salah satunya bikin puding itu trikinya di situ. Apalagi namanya puding lapis kan. Gimana biar supaya mereka itu nempel sempurna, terus juga nggak saling kadang kan ada yang jadi lepas-lepas itu kan lapisannya. Ya. Jadi sabar ya Bun ya. Harus sabar ya. Sabar. Ya, dari Kak Novita, Umi. Ya, itu gimana? Gelembung di permukaan atas puding, Itu cara ngilanginnya gimana? Oh, jadi kalau misalnya kadang kan suka ada gelembung ya, waktu lagi kita nuang itu atau ngaduk-aduk kan muncul gelembung-gelembung. Nah, itu sambil diaduk-aduk, dipisahin bagian busa-busanya. Nanti kalau udah dituang, terus sedikit agak set gitu bisa tusuk pakai tusuk gigi atau apa gitu. Jadi jangan terlalu kuat-kuat juga ngaduknya, nanti jadinya timbulnya bubble-bubble-nya banyak. Lanjut? Iya, lanjut. Maaf, kepencet. Ya, dari Kak Nina, Umi izin nanya. Berarti setelah kita nuang 1 lapisan, baru kita masak lapisan keduanya ya? Iya, benar. Apalagi yang cuacanya itu misalnya kayak di daerah Jakarta sana kan panas. Jadi kan memang agak lama ya nungguin mereka itu agak set. Jadi mendingan ketika kita tuang, terus kita tapi bahan-bahan udah disiapin ya.
Bahan-bahan basic, jadi tinggal ngaduk-ngaduk gitu aja, jangan terus nanti masih nyari gula, masih nyari bubuk agar-agar lama tuh. Iya, lanjut ya dari Kak Siska. Untuk puding mangga, buahnya bisa diganti dengan buah apa aja? Ya, ini juga banyak. Jadi perlu diperhatikan kalau ada potongan buah-buah segar, itu biasanya awetnya itu lebih kurang awet daripada dengan yang lain ya, yang nggak ada tambahan buah-buah segar. Kalau leci longan itu kan dia ini kalengan ya, jadi udah ada bahan pengawetnya di situ. Kelapa juga masih mending. Tapi kalau yang buah itu buah-buahan segar kayak mangga gitu, kita harus diperhatiin juga. Jadi jangan nyimpen terlalu lama, apalagi misalnya ngasih ke customer. Misalnya customer maunya yang puding mangga atau puding buah apa gitu ya, itu harus diperhatikan maksimal 3 hari. Terus bisa diganti sama buah apa aja, bisa stroberi, bisa buah naga, bisa alpukat, bisa nanas, apalagi ya, semangka, macam-macam Bun. Jadi bebas sih ya ya, bisa ganti apa aja Bebas, gitu ya. bebas berkreasi dari buah-buahannya mau apa aja. Lanjut pertanyaan dari Kak Indra. Umi, saya suka susah kalau bikin puding coklat. Coklatnya sudah diaduk-aduk waktu kompor dimatikan. Tapi masih suka kayak masih ada coklatnya. Kayak masih berpasir coklat-coklatnya gitu. Akhirnya nyalain kompor lagi. Oh, jadi emang itu kan biasanya kalau udah dimatiin, kadang kan tingkat leleh coklat itu di suhunya nggak sampai 100 derajat. Makanya Umi ngajarinnya ya udah mending dimatiin, terus diaduk-aduk rata, aduk cepet. Jadi pas panas itu diaduk cepet, aduk terus sampai dia nanti nyampur rata. Soalnya biasanya kalau misalnya nggak pandai-pandai main di suhu kompor, misalnya masih terus dicemplungin semua coklatnya, terus tunggu sampai mendidih, kadang malah coklatnya itu nggak mau lumer. Jadinya dia malah berpasir, bergerindil gitu. Jadi tekstur di puding coklatnya itu jadi kayak ada pasir-pasirnya gitu. Tapi kalau misalnya Bunda udah sering ya nanganin coklat di puding gitu, nggak apa-apa. Berarti udah tahu triknya. Ya, lanjut ya, Dari KST, Umi saya beli sagu mutiara kok warna-warni ya? Yang Umi bikin sepertinya putih semua. Nah ini bentar cerita ya Admin juga gitu loh Kak Hesti. Kita milihin satu-satu. Iya emang bener banget itu milihin satu-satu Bun. Nggak ada yang jual putih semua. Ada. Jadi itu Thailand kan ada yang putih. biasanya kan emang putih sama merah kan. Jadi nanti pas ketika dimasak dia warnanya kayak merah kemerahan gitu. Kalau ini kan biar netral warnanya ya. Jadi Umi ngasihnya putih. Jadi itu nyuruh anak-anak biar ada kegiatan kan, melatih motorik halus alih-alihnya ya. Jadi anak-anak, ayo kita milihin. Wah, dia seneng banget. Jadi anak-anak tuh kerjaannya milihin mutiara yang misahin antara merah dan putih. Kalau beli itu nggak ada Bun, nggak ada yang putih sendiri itu nggak ada. Jadi emang kerjaannya kita aja yang kerjaannya Umi yang misahin warna putihnya aja gitu ya. Barusan kata Kak Irin ada itu Ya Kak Irin, benar nggak? Saya kurang salah dengar ya. Soalnya kalau di sini di warung-warung di swalayan tuh pasti udah campur sama yang merah biasanya. Mungkin jadi kayak bisa apa sih share linknya kalau misalnya ada tuh yang jual putih semua. Jadi bunda-bunda nggak usah repot-repot milihin. Iya benar banget. Saya lanjut pertanyaan dulu ya dari Kak Zuli. Umi kalau lapisan 1 udah keras lalu tuang lapisan 2, kira-kira nanti setelah set dia nggak nyatu ya Mi? Kalian gimana kalau lapisan 1 udah keras tapi tetap mau hasilnya bagus atau set? Biasanya di tes itu kan disentuh-sentuh gitu loh. Kok udah keras, udah dingin itu. Biasanya kan misalnya kelamaan waktu lagi masak yang lapisan kedua. Itu bisa aja lapisan pertamanya ditusuk-tusuk pakai garpu. Gunanya apa? Jadi kan memberi ruang. Jadi yang habis ditusuk-tusuk pakai garpu itu kan ada ruang ya, ada rongga di lapisan pertama. Nah, itu nanti bakalan keisi sama lapisan kedua yang dituang waktu panas-panas. Jadi masih bisa diselamatkan gitu. Jadi ditusuk-tusuk biar ada ruang gitu ya. Pakai garpu ya. Ya, lanjut dari Kak Arai. Tadi saya baru aja coba yang butterscotch
Itu kan lapisan kedua dibuat pertama. Jadinya cepet banget. Jadi jelinya waktu dipanaskan lagi harus nguap, hilang sedikit juga. Bentar kok bentar di laptop tuh agak ini lemot ya. Maaf, diulang ya. Dari Kak Arai. Tadi saya baru aja coba untuk yang butterscotch itu kan lapisan kedua dibuat pertama, jadinya cepet banget jadi jelinya Waktu dipanaskan lagi harus nguap hilang sedikit juga cepet banget jadi jelinya, jadi agak buru-buru dan tidak rapi. Nah itu ada trik atau tipsnya Kak untuk. Jadi kan lapisan yang coklat itu dijadiin lapisan kedua jadi pertama ya, karena ada percikan-percikan coklatnya dulu. Terus kita bikin butterscotch-nya. Nah itu nggak apa-apa Bun, nanti yang lapisan coklat yang kedua itu dihangetin lagi. Tapi suhunya harus suhu kecil, jangan api kompornya itu jangan besar. Kalau besar otomatis dia kadang nggak bisa lumer seluruhnya. Malah kadang-kadang kalau api besar itu malah jadi gosong. Dia nggak bisa cepat mencair tapi malah jadi gosong. Jadi pakainya pakai api kecil ya, pakai api kecil sambil diaduk-aduk terus sampai meleleh. Udah gitu aja, pasti bisa sampai meleleh biasanya, soalnya emang kayak gitu sih. Umi juga kayak gitu, yang lain peserta juga gitu. Umi bilang kuncinya pakai api kecil aja. Jadi harus sabar pakai api kecil ya Sabar pakai api kecil sampai dia meleleh kembali. Lanjut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Saya mau bertanya, ini tadi kan saya ini buat, cuma nggak saya kasih coklat bubuk. Iya Bu. Saya tambahin coklat batangannya, pakai tulip nggak? Nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Ya. Soalnya kan udah terlanjur Bu, mau digimanain? Kenapa Bu? Soalnya kan udah terlanjur dicetak kan. Maksudnya kan coklat bubuknya itu lupa tadi itu nggak kebeli. Oh, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Saya ganti coklat batangannya saya tambahin gitu. Oh ya, iya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting tadi coklat batangannya nyampur nyatu semua ya Bu ya? Ya nyampur, pas panas saya langsung aduk itu udah cair ini kayak gini nih Bun. Oh iya. Dan saya balik ini masih setengah anget. Oh iya, berarti tunggu sampai dia biar dingin di suhu ruang aja Bu, jangan langsung masukin ke kulkas ya Bu ya? G. Nanti kira-kira jam 4-an gitu masuk kulkas ya Bun? Ya, yang penting dipegang udah dingin gitu aja Bun. Oh, G. Makasih ya Bun. Iya Ibu. Masya Allah, semangat banget ya. Beneran, pada semangat banget nih kalau puding. Kayaknya enak sih ya Anak-anak suka, soalnya anak-anak kebanyakan nggak ada yang nggak suka sama puding ya. Iya, suka banget itu. Apalagi kasih flannya gitu yang, ya Allah. Ya, dari Kak Windy ya. Ya. Sebenarnya itu puding itu gampang, cuma takarannya itu loh terlalu sedikit, jadi kayak harus hati-hati gitu. Iya Bu, kecuali kalau misalnya pakai loyang yang besar ya, jadi dikalikan aja resepnya. Misalnya loyang 22 sampai 24 biasanya kali 2 aja resepnya. Iya. Semangat Ibu Ati. Ini Ibu Ati. Bagus tuh. Loyang yang kayak Bunda nggak ada, makanya saya ada seadanya aja ini. Oh Tapi iya, bagus, Bu. Semangat ya. Teman-teman yang lain juga tetap semangat ya. Dari Kak Windy, lanjut pertanyaan dulu ya Dari Kak Windy. Cara rebus mutiara cepat matang gimana ya Ciri-cirinya matang apa ya? Biasanya kalau ciri-cirinya matang itu bagian tengahnya itu yang putih itu udah nggak kelihatan. Jadi dia benar-benar semuanya jadi bening. Kalau Umi pakai metode yang 5-37 atau 7-35. Jadi kita didihin dulu airnya, terus kita masukin si mutiaranya. Itu mutiaranya dimasukin harus dalam keadaan air mendidih. Jangan sampai air masih dingin, nanti jadinya dia ambiar. Nah, biarin airnya mendidih, dimasukin. Nah, dari didihannya itu kita rebus selama misalnya pertama 7 menit.
Terus kompor dimatikan, tunggu 30 menit. Tunggu 30 menit, terus kita nyalain lagi kompornya sampai mendidih, kasih waktu 5 menit, terus dimatiin. Insya Allah itu udah matang semua. Itu juga ngirit gas juga kan. Daripada terus-terusan direbus kan itu butuh waktu yang lama. Jadi kita mendingan kompornya dimatiin dulu, kasih jeda 30 menit. Ketupat juga bisa, Umi. Nah, semuanya pokoknya 7.35 atau 5.37. 5.37. Kalau Iya. saya. Iya, bener banget itu. Hemat waktu, hemat tenaga, hemat gas. Iya, hemat gas, irit. Ya, dari Kak Mike, atau ada teknik khusus untuk masak air kelapa, Umi? Masak air kelapa, sebenarnya Bentar, nggak ada Om. trik khusus. Bentar, Gimana? salah. Maaf, saya ulang. Dari Kak Dina dulu ya. Kalau Iya. puding dicampur fla, tahan berapa lama? Sebenarnya mau dicampur atau tidak dicampur, misalnya terpisah, itu tergantung dari suhu kulkas. Jadi Umi udah pernah percobaan ya, kalau suhu showcase pendingin atau kulkas itu di 2 derajat Celcius, itu Umi udah tuang. Waktu itu butterscotch Umi tuang, sama yang langsung dituang di tempatnya jadi satu sama puding, itu bisa tahan 1 minggu loh. Gitu. Tapi asal jangan ini selama 1 minggu itu jangan terus dicoel, dimakan, terus bekasnya sendok itu disendok lagi, otomatis kan kuman yang ada di mulut kan nyampur ke itu diemin aja. Jadi stay diemin aja, nggak dimakan-makan tuh 1 minggu masih enak. Jadi kalau bisa ya emang suhu kulkasnya itu harus benar-benar yang maksimum gitu ya. Nah, kalau di suhu ruang, Kalau di suhu ruang dia kayaknya nggak betah lama ya, soalnya jadinya kan berlendir. Karena itu kan produk dari susu cair full. Jadi kan rawan ya, rentan. Paling juga cuma 1 harian ya. Kadang nggak nyampe loh kalau misalnya dia suhu udara di daerahnya itu lembab. Karena kalau daerahnya itu panas, terus lembab, itu kan bakteri lebih cepat berkembang daripada yang di suhu udara dingin. Jadi kalau bisa ya jangan sampai setengah hari. Misalnya nih, ada pernah kemarin yang tanya ya, misalnya Umi nggak langsung dimasukin kulkas, tapi pas kita buat, udah set langsung dikirim. Itu nggak apa-apa malahan. Cepat-cepat langsung dikirim, misalnya perjalanan berapa ya, misalnya 2-3 jam, itu nggak apa-apa, nggak di suhu ruang. Tapi dengan catatan nanti ketika sampai di tangan customer, tolong minta dimasukin ke kulkas secepatnya. Itu malah nggak apa-apa. Oh, ya. Jadi kalau di suhu ruang sehari aja ya. Kalau di kulkas bisa sampai 1 minggu ya, ya? Bisa sampai 1 minggu. Ya, lanjut. Dari Kak Mike, Umi, saya udah bikin puding kelapa longan. Bikin sore, dimakan besoknya. Kenapa seperti udah rasa agak asam ya puding kelapanya? Nggak tahan lama berarti ya, kalau puding dari air kelapa. Tahan berapa lama, biasanya? Atau ada teknik khusus untuk masak air kelapa? Biar lebih